Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah SWT yang dilimpahkan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Aida Nahar, SEMSI, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang organisasi nirlaba perguruan tinggi dan universitas nirlaba swasta. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri, I'anatul Khairiyah, dan teman saya Cynthia Nurhayati dan Muhammad Agam Refais. Topik yang akan dibahas pertemuan kali ini adalah yang pertama, Universitas Nirlaba Swasta, yang kedua, akuntansi untuk perguruan tinggi atau Universitas Nirlaba Swasta, yang ketiga, laporan keuangan perguruan tinggi dan Universitas Nirlaba Swasta, dan yang terakhir, akuntansi dan pengendalian internal. Untuk topik yang pertama, Universitas Nirlaba Swasta. Tujuan utama dari sebuah kampus atau universitas adalah menyediakan jasa pendidikan kepada para konstituennya. Seperti entitas pemerintah, kampus dan universitas seringkali memberikan jasanya atas dasar kemampuan sosial dan membiayainya, paling tidak sebagian, tanpa mengacu siapa yang menerima manfaat. Sebagai contoh, mahasiswa yang berprestasi tinggi dapat menerima beasiswa akademis penuh, atau mahasiswa yang kurang mampu dapat menerima subsidi pemerintah dan bantuan keuangan untuk menutupi biaya pendidikannya. Tujuan dari akuntansi kampus dan universitas adalah untuk menunjukkan asal sumber daya yang telah diterima dan menunjukkan bagaimana sumber daya tersebut digunakan dalam memenuhi tujuan pendidikan. Otoritas utama terhadap prinsip-prinsip akuntansi untuk universitas swasta atau non-pemerintah adalah Financial Accounting Standard Board. Standar FASB telah dimasukkan dalam AICPA Audit and Accounting Guide Not for Profit Organization yang menyediakan akuntansi dan pedoman pelaporan bagi universitas swasta serta organisasi kesehatan dan kesejahteraan sosial dan organisasi nirlaba lainnya. Selain pedoman audit, banyak universitas juga mengimplementasikan pedoman yang berasal dari Financial Accounting and Reporting, yaitu manual akuntansi yang disusun oleh National Association of College and University Business Officers. Laporan keuangan yang diwajibkan untuk universitas swasta sama dengan untuk organisasi kesehatan dan kesejahteraan sosial, kecuali laporan beban fungsional. Perguruan tinggi dan universitas membuat akun dan laporan atas dasar akrual, jadi pendapatan diakui ketika dihasilkan dan beban diakui ketika bahan baku atau jasa terkait diterima. Di sini kita bisa melihat contoh laporan operasi dari Care Hospital. Bisa dilihat sendiri. Dan selanjutnya adalah laporan perubahan aktiva bersih. Bisa dilihat. Materi yang selanjutnya adalah akuntansi untuk perguruan tinggi atau universitas nirlaba swasta yang akan disampaikan oleh Mas Agam. Ya, selanjutnya ada akuntansi untuk perguruan tinggi atau universitas nirlaba swasta. Uang sekolah perguruan tinggi dan universitas swasta mengakui jumlah penuh uang sekolah atau setelah pengembalian dana yang dikenakan kepada mahasiswa untuk tujuan pendidikan sebagai pendapatan. Pembebasan uang sekolah untuk beasiswa dihasilkan pada akun kontra pendapatan, sementara estimasi piutang tak tertagih catat sebagai beban pendukung institusional. Sebagai contoh, uang sekolah untuk Ken Collect berjumlah $1 juta. Uang sekolah ini juga mencakup keringanan uang sekolah sebesar $50.000 yang diberikan menurut program following yang tidak memerlukan jasa dari pihak mahasiswa. Perguruan tinggi ini mengestimasi piutang tak tertagih sebesar 3% dari pendapatan kotor dari uang sekolah atau $30. Sebagai contoh, jurnalnya sebagai berikut. Piutang usahanya $1 juta dan pada akun kredit pendapatan yang tidak dibatasi uang sekolah $1 juta. Ini untuk mencatat uang sekolah ya. Selanjutnya, keringanan uang sekolah
Jadi dibatasi bantuan bagi mahasiswa pada debit 50.000 dolar dan kreditnya piutang usaha 50.000 dolar untuk mencatat keringanan uang sekolah. Selanjutnya, untuk mencatat penyisian piutang tak lagi, debitnya adalah beban pendidikan dan umum pendukung institusional pada debit 30.000 dolar dan kreditnya penyisian piutang tak lagi. Lanjut, akuntansi untuk perguruan tinggi. Ini apropriasi dari pemerintah federal, negara bagian dan lokal. Apropriasi meliputi jumlah yang tidak dibatasi penggunaannya untuk operasi saat ini yang diterima atau tersedia dari lembaga legislatif atau otoritas pajak lokal. Institusi dapat mengklasifikasikan apropriasi yang dibatasi sebagai tidak dibatasi jika Dewan Pengurus dapat mengubah pembatasan tanpa melalui proses legislatif. Kenkolek menerima apropriasi atas dasar permahasiswa dan dari negara bagian yang berjumlah 700.000 dolar. Tersebut tidak dibatasi penggunaannya. Untuk jurnalnya, kas pada debit 700.000 dolar, itu kelebihan nolnya. Yang kreditnya pendapatan yang tidak dibatasi apropriasi negara bagian pada kredit 700.000 dolar untuk mencatat apropriasi dari pemerintah negara bagian. Lanjut, next. Bantuan keuangan bagi mahasiswa universitas seringkali menerima bantuan keuangan dari pihak ketiga yang dimaksudkan untuk digunakan oleh mahasiswa demi menutupi biaya pendidikan. Sebagai contoh, Kenkolek menerima bantuan dari pemerintah federal melalui program Pell Grant sejumlah 150.000 dolar bagi para mahasiswanya. Kenkolek berperan sebagai agensi dengan memegang dana hingga diserahkan pada para mahasiswa. Dana itu tidak dianggap sebagai pendapatan dari universitas. Dengan debit kas 150.000 dolar dan kreditnya dana bantuan yang dipegang untuk mahasiswa 150.000 dolar. Maaf, itu nolnya kebanyakan satu ya. Dan untuk mencatat distribusi dana Pell Grant pada debit, dana bantuan yang dipegang untuk mahasiswa 150.000 dolar dan kreditnya kas 150.000 dolar. Next. Pada kontribusi, universitas mencatat kontribusi yang tidak memiliki spesifikasi menyangkut periode waktu dan tujuan penggunaan sebagai pendapatan yang tidak dibatasi. Selain harus mencatat kontribusi yang hanya dapat dikeluarkan setelah suatu titik waktu atau untuk tujuan khusus sebagai dibatasi sebagai temporer, Kenkolek menerima kontribusi sejumlah 300.000 dolar sebesar 225 tidak dibatasi dan sebesar 75.000 dolar untuk renovasi gimnasium. Tambahan sebesar 12.000 dolar telah diayunkan untuk gym itu. Untuk jurnalnya, kas pada debit 300.000 dolar. Selanjutnya piutang kontribusi 12.000 dolar dan untuk kreditnya pendapatan yang tidak dibatasi kontribusi 225.000 dolar. Selanjutnya pendapatan yang tidak dibatasi secara temporer kontribusi 87.000 dolar. Untuk mencatat distribusi yang diterima dan diagunkan. Next. Contoh lagi, dana abadi universitas mencatat kontribusi pokok yang harus dipegang selamanya, tapi labanya bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang dibatasi atau tidak dibatasi sebagai kontribusi khusus yang disebut dengan dana abadi. Pokok dana abadi dibatasi secara permanen, tetapi laba dana abadi dapat saja dibatasi atau tidak dibatasi. Di Kenkolek, para alumni yang telah berusia lanjut membentuk dana abadi sebesar 550.000 untuk beasiswa bagi para atlet. Selama tersebut, laba investasi dan dana abadi adalah 4.000 dolar dan beasiswa untuk para atlet kan sejumlah 2.500 dolar. Dan untuk jurnalnya, kas pada debit 50.000 dolar dan kreditnya pendapatan yang dibatasi secara permanen kontribusi dana abadi untuk mencatat penerimaan dana abadi sebagai kredit
$50.000. Selanjutnya kas pada debit $4.000, dan untuk kreditnya pendapatan yang dibatasi secara kontemporer laba dana abadi. Untuk mencatat laba dana abadi $4.000, dan terdapat beban pada kredit debit tidak dibatasi bantuan bagi mahasiswa kas $2.500, dan untuk kreditnya untuk mencatat pembayaran beasiswa $2.500 juga. Tambahan lagi aktiva bersih yang dibatasi secara temporer reklasifikasi keluar sebelah debit $2.500, dan untuk kreditnya aktiva bersih yang tidak dibatasi reklasifikasi masuk sebelah kredit $2.500. Untuk mencatat reklasifikasi aktiva bersih dari mana pembatasan temporer telah dipenuhi. Next. Untuk lagi, penjualan jasa usaha sampingan. Pendapatan dari usaha sampingan meliputi jumlah yang diperoleh ketika memberikan fasilitas dan jasa kepada fakultas, staf, dan mahasiswa. Ini termasuk jumlah yang dibebankan untuk penggunaan aula, penyediaan makanan, pertandingan atletik antar kampus, dan organisasi kampus, serta penjualan dan penerimaan dari toko kampus, pangkas rambut, studio film, dan sebagainya. Universitas mengklasifikasikan semua pendapatan dan beban yang berkaitan langsung dengan operasi usaha sampingan sebagai sampingan dan melaporkannya sebagai tidak dibatasi. Lanjut, ruang makan di Ken Kolek memiliki penjualan sebesar $60.800 dan membeli perlengkapan senilai $30.000 selama bulan Mei. Perlengkapan yang digunakan untuk usaha sampingan ini selama periode tersebut berjumlah $28.000. Gaji karyawan usaha sampingan ini adalah $31.000. Untuk jurnalnya ada di sebelah debit kas $60.800, dan kreditnya pendapatan usaha sampingan $60.800. Ini untuk mencatat penjualan dari jasa yang berhubungan dengan usaha sampingan. Selanjutnya ada persediaan perlengkapan pada debit $30.000 dan kasnya atau utang usaha bila dibayar secara kredit $30.000. Ini untuk mencatat pembelian perlengkapannya. Selanjutnya beban usaha sampingan perlengkapan sebelah debit $28.000 dan kreditnya persediaan perlengkapan $28.000. Ini juga untuk mencatat utilisasi perlengkapan yang berhubungan dengan sampingan. Selanjutnya untuk mencatat beban gaji karyawan untuk usaha sampingan, di sebelah debit ada beban usaha sampingan dan kreditnya kas. Karena menggunakan akuntansi akrual, universitas mengakui beban ketika perlengkapan dan bahan digunakan. Pembelian perlengkapan dan bahan akan meningkatkan persediaan ketika kewajiban terjadi. Persediaan perlengkapan jika signifikan akan dicantumkan dalam laporan keuangan sebagai aktiva. Next, penjualan dan jasa aktivitas pendidikan. Penjualan barang dan jasa yang secara kebetulan berhubungan dengan aktiva pendidikan universitas dapat menghasilkan pendapatan yang tidak dibatasi penggunanya. Seringkali barang dan jasa yang dijual merupakan produk sampingan dari pelatihan atau pelajaran. Contoh, kategori pendapatan ini adalah Cream Ken Kolek yang menghasilkan pendapatan sebesar $550 dari penjualan produknya. Dengan jurnalnya kas pada debit $550 dan kreditnya pendapatan pendidikan dan umum $550 di kredit ya. Ini untuk mencatat penjualan yang berhubungan dengan aktiva pendidikan. Next. Beban untuk tujuan pelaporan, universitas mengklasifikasikan secara luas beban yang tidak dibatasi, baik sebagai pendidikan dan umum maupun usaha sampingan. Beban itu lebih lanjut diklasifikasikan atas dasar fungsional dalam laporan aktivitas. Klasifikasi fungsional mencakup berikut ini. Pelajaran, beban untuk program pelajaran. Penelitian, beban untuk mendapatkan hasil penelitian atau riset. Jasa publik, beban untuk aktivitas pendidikan jasa non-pelajaran kepada kelompok eksternal. Dukungan akademik, beban untuk memberikan dukungan bagi pelajaran, penelitian, dan duplikasi seperti perhitungan, perpustakaan, dan lain sebagainya. Next, layanan bagi mahasiswa. Jumlah yang dihabiskan untuk penerimaan dan pendaftaran, serta jumlah yang dihabiskan untuk kesejahteraan emosional, sosial, dan fisik mahasiswa.
dukungan institusional, jumlah yang dikeluarkan untuk administrasi dan perencanaan jangka panjang universitas, operasional dan pemeliharaan pabrik, beban dana operasi saat ini untuk mengoperasikan dan merawat prasarana fisik, setelah jumlah untuk usaha sampingan dan jumlah sakit universitas. Bantuan bagi mahasiswa, beban dari dana yang dibatasi dan tidak dibatasi penggunaannya adalah bentuk bantuan, beasiswa, dan fellowship kepada mahasiswa. Lanjut, Kens Collect mengeluarkan beban berikut selama bulan Juni. Pelajaran $45.000, penelitian $20.000, jasa pabrik $4.500, dukungan akademik $3.000, layanan bagi mahasiswa $12.000, dan dukungan institusional $3.500. Dan untuk jurnalnya, untuk mencatat beban bulan Juni, di sebelah debit ada beban semuanya, yaitu teman-teman, dan kreditnya kas atau utang bila dibayar secara kredit. Next, pembelian aktiva tetap. Ingat bahwa properti, pabrik, dan peralatan yang diakuisisi oleh organisasi nirlaba dengan sumber daya yang tidak dibatasi atau dibatasi penggunaannya dapat dicatat pada akuisisi sebagai tidak dibatasi atau dibatasi secara temporer. Jika dibatasi secara atemporer, aktiva direklasifikasi ketika penyusutan diakui. Contohnya, Ken Collect membeli peralatan dengan aktiva yang tidak dibatasi jumlah $35.000. Beban penyusutan untuk tahun tersebut adalah $3.500 dan peralatan dialokasikan ke masing-masing kategori fungsional seperti ditunjukkan di sini. Dengan jurnalnya, sebelah debit ada peralatan $35.000 dan kreditnya kas $35. Untuk mencatat pembelian peralatan dengan dana yang tidak dibatasi. Lanjutan dari pembelian aktiva tetap. Jurnalnya yaitu beban pendidikan dan umum pelajar di debit $500.000, beban pendidikan dan umum penelitian $100.000, beban pendidikan dan umum jasa publik $500.000, beban pendidikan dan umum dukungan akademik $1.000, beban pendidikan dan umum layanan bagi mahasiswa $1.000, beban pendidikan dan umum dukungan institusional $400.000. Kreditnya akumulasi penyusutan $3.500 untuk mencatat penyusutan peralatan. Ken Collect membeli tanah yang letaknya bersebelahan dengan kampus. Tanah tersebut berharga pokok $200.000 dan sumber keuangan yang ada sebelumnya dibatasi untuk pembelian. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Tanah pada kas sebesar $200.000 untuk mencatat pembayaran pembelian tanah. Aktiva bersih yang dibatasi secara temporer reklasifikasi keluar pada aktiva bersih yang tidak dibatasi reklasifikasi masuk sebesar $200.000 untuk mencatat reklasifikasi aktiva bersih yang dibatasi secara temporer. Selanjutnya yaitu laporan keuangan perguruan tinggi dan universitas nirlaba swasta. Laporan keuangan perguruan tinggi dan universitas nirlaba swasta adalah laporan keuangan yang diwajibkan bagi perguruan tinggi dan universitas, mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Ada beberapa alternatif laporan aktivitas yang dapat diterima selama pendapatan, beban, dan reklasifikasi ditunjukkan secara jelas dan perubahan aktiva bersih disajikan menurut klasifikasi atau tidak dibatasi secara temporer, dan dibatasi secara permanen. Salah satu alternatif laporan aktivitas yang dapat diterima yang populer adalah menyajikan dua laporan yang lainnya. Laporan pendapatan yang tidak dibatasi, beban, dan perubahan aktiva bersih yang tidak dibatasi lainnya, dan laporan perubahan aktiva bersih. Laporan posisi keuangan tidak perlu diklasifikasikan, tetapi aktiva umumnya ditunjukkan pada
pada urutan likuiditas. Laporan arus kas dapat dibuat dengan menggunakan metode langsung maupun tidak langsung. Paraga 18-9 hingga 18-11 mengilustrasikan contoh laporan untuk universitas fiktif. Atau laporan-laporan itu hanya untuk tujuan ilustratif dan tidak ada hubungannya dengan contoh ayat jurnal sebelumnya untuk Ken Collect. Selanjutnya yaitu akuntansi dan pengendalian internal atau modal AIPA. Umumnya perguruan tinggi dan universitas menggunakan praktik akuntansi dana dalam sistem akuntansinya. Banyak yang mengadopsi struktur dana yang disebut sebagai model AIPA. Walaupun Universitas Nirlaba sekarang hanya diharuskan untuk melaporkan sumbernya dan berdasarkan pembatasan dan bukan dana, struktur dana seringkali digunakan untuk akuntansi dan pengendalian internal. Karena itu, pedoman NFP AICPA saat ini mencakup struktur dana AICPA. Struktur tersebut meliputi klasifikasi dana berikut: operasi saat ini, pinjaman, dana abadi, anuitas, dan life income, pabrik, serta agensi. Pengelompokan dana operasi saat ini atau current operating funds mencakup sumber daya yang dapat dihabiskan untuk tujuan operasi. Pengelompokan dana operasi saat ini terdiri dari 2 subkelompok, satu untuk dana saat ini yang tidak dibatasi dan yang lainnya untuk dana saat ini yang dibatasi. Kelompok dana pinjaman memperhitungkan sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi dan universitas menurut perjanjian untuk memberikan pinjaman kepada mahasiswa atau dan mungkin juga fakultas serta para staf. Kelompok dana abadi terdiri dari hadiah dengan spesifikasi mengenai cara kas atau item yang didominasikan itu harus dijaga dan didistribusikan. Dana yang terpisah akan digunakan untuk setiap dana abadi. Dana anuitas dan life income memperhitungkan jenis dana abadi khusus di mana pihak donor atau penerima tertentu Berikut ini laporan aktivitas Alma Mater University untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2007. Bisa dilihat sendiri. Kelompok dana pabrik atau plat fund terdiri dari 4 subkelompok, yaitu dana pabrik yang tidak dapat digunakan, dana peremajaan dan penggantian, dana pelunasan utang, dan investasi dalam pabrik. Perguruan tinggi dan universitas menggunakan 3 dana yang pertama untuk memperhitungkan sumber keuangannya, dan subkelompok yang terakhir atau investasi dalam pabrik untuk memperhitungkan pabrik secara fisik dan utang jangka panjang terkait institusi menggunakan dana pabrik yang tidak dapat digunakan untuk memperhitungkan sumber daya yang demi menambahkan dan memperbaiki fisik pabrik, menggunakan dana pembaruan dimiliki dan penggantinya dari sumber daya yang dimiliki untuk pembaruan serta penggantian pabrik yang ada. Aktiva dana dalam dana pelunasan utang terdiri dari sumber daya likuid untuk pelunasan utang saat ini dan investasi yang ditujukan untuk pelunasan utang di masa depan, termasuk investasi sinking fund. Aktiva investasi dalam pabrik terdiri dari pabrik secara fisik, yaitu tanah, bangunan, perbaikan selain bangunan, dan peralatan yang mencakup buku perpustakaan. Selanjutnya, laporan posisi keuangan Alma Mater University untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2007 bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, laporan arus kas Alma Mater University metode tidak langsung untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2007. Dana urgensi atau urgency fund digunakan untuk memperhitungkan aktiva yang dimiliki oleh universitas demi kepentingan mahasiswa, individu, dan anggota fakultas serta organisasinya. Dana urgensi atau urgency fund digunakan untuk memperhitungkan aktiva yang dimiliki
oleh seperti dana agensi entitas pemerintah. Transaksi dana agensi perguruan tinggi dan universitas hanya mempengaruhi akun aktiva serta kewajiban dan tidak menghasilkan pendapatan serta beban. Terima kasih. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat WA Group.